Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifana Filah dari kelas 1 Manajemen Zakat dan Wakaf A dengan nomor NIM 2017204009. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai istilah-istilah dasar dalam studi hadis. Ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, sunnah perspektif ulama hadis, ulama ushul, dan ulama fikih. Ulama hadis. Ulama hadis memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam, pemberi petunjuk, pemberi nasihat, sebagai suri teladan yang baik atau uswatun hasanah, dan panutan atau qudwah. Bagi mereka, segala yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, baik yang sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sesudah kerasulan Nabi. Ulama ushul. Ulama ushul fikih memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penetap hukum Islam atau syar'i dan peletak kaidah-kaidah bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Oleh sebab itu, tidak semua yang berhubungan dengan Rasul itu sunnah. Mereka membatasi pengertian sunnah hanya pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi yang berhubungan dengan hukum syara. Ulama fikih. Ulama fikih memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi perbuatannya yang bermuatan hukum syara. Bagi mereka, sunnah adalah suatu ketetapan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak termasuk kategori fardu dan wajib. Yang kedua, sunnah, hadis, khobar, dan atsar. Sunnah. Sunnah secara bahasa mengandung beberapa arti, antara lain thoriqoh atau jalan, sirah atau tingkah laku atau kebiasaan yang baik dan yang jelek. Secara istilah, sunnah adalah segala yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, baik yang terjadi sebelum kenabian maupun sesudahnya, mengandung hukum syara atau tidak. Hadis. Hadis secara bahasa berarti yang baru, sesuatu yang dekat dan belum lama terjadi. Dan berita, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan, dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan maupun sifat beliau. Khobar. Khobar secara bahasa mengandung arti an-naba atau berita. Secara istilah, khobar terdapat 3 pendapat. Yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis. Khobar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khobar adalah berita dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, khobar lebih umum daripada hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari selain Nabi atau orang lain.
Atsar. Atsar secara bahasa berarti bakiyat asyisyai atau sisa atau peninggalan sesuatu. Secara terminologis terdapat dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan maupun sifat beliau. Yang kedua, atsar berbeda dengan hadis. Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ketiga, Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Al-Quran. Menurut ulama, kata Al-Quran berasal dari akar kata qoro'a, yakro'u, kiro'at, wa Qur'an, yang berarti bacaan atau yang dibaca dengan makna isim maf'ul al-makru. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan bernilai ibadah dengan membacanya. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah segala perkataan yang disandarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi disebut juga hadis ilahi dan hadis rabbani. Dinamakan demikian karena ia bersumber dari Allah, ilah, Rob atau Tuhan yang maha suci atau qudsi. Dan dinamakan hadis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitakannya yang didasarkan pada wahyu Allah. Hadis nabawi. Hadis nabawi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir atau pengakuan atau ketetapan ataupun sifat. Yang keempat adalah sunnah dan bid'ah. Sunnah. Secara bahasa, sunnah adalah at-thariqah mahmudah kanat au majmumah, yaitu jalan yang dilalui. Secara istilah, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat beliau. Dan sifat ini baik berupa sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Bid'ah. Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Kata bid'ah artinya merintis sebuah kreasi baru tanpa mengikuti dan mencontohkan sesuatu sebelumnya. Secara istilah, bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.